Oke, ngaps. Apa Nas? Jadi kita di sini ada berempat nih. Kita mulai dari perkenalan dulu aja kali ya. Dari gua Randal. Randal, rumah domisili biasa kita anak Bekasi di Jati Asih kita domisilinya. Terus background kita masing-masing. Kalau saya sendiri sih nanti kita perkenalan masing-masing ya. Kalau saya sendiri backgroundnya tuh ya pernah berkuliah di Institut Kesenian di Indonesia. Terus sebelumnya bekerja pada budak korporat lah ya. Malang melintang sekitar 10-20 tahun lah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ada di sini bersama teman-teman berempat ini nih. Kawan-kawan berempat ini intinya kita akan membuat sesuatu lah. Sebenarnya kita punya kesamaan visi misi, mencoba membuat sesuatu yang mudah-mudahan akan kebelakangannya atau kedepannya bisa menjadi sesuatu buat kita semua, buat keluarga, buat masyarakat terutama. Karena kita bikin satu tempat nongkrong baru lah di daerah Bekasi yang mungkin selama ini kita lihat kita pengen bikin sesuatu yang beda. Itu sih kalau dari saya opening. Mungkin lanjut dari teman saya yang paling cantik di sini. Ada Cantik ngaps. ada Miun. Ini orang paling penting. Orang paling penting ya. Gue Ika, biasa dipanggil Miun. Apa ya? Hobi ngopi bareng. Sebenarnya itu ya, kata soalnya ngopi bareng, ngemil bareng, ngulik resep bareng. Pokoknya sama ngobrol penting dan nggak penting sih sebenarnya. Betul. Gitu. Terus ketemu sama begundal. Ya, ketemu sama muka preman hati rintu. Jadi ada di sini. Gue nih sekarang nih ya. Ya. Gue ya. Boleh. Jadi ya gue tuh namanya Tantra. Dipanggilnya Tatut. Nama kecil gue Tatut. Jadi yang manggil Tatut gue tuh nggak banyak, dikit. Betul. Berarti Tatut itu apa? Tantra takut. Bukan. Apa tuh? Ada anak kecil lu ngeliat gue Tatut. Takut. Ya itu asal muasalnya. Hitam alis tebal. Sorry, gue kecil nggak hitam coy. Nggak. Oke. Sering main layangan lu, jadinya hitam. Ya. Gue kuliah di Jogja. Artinya yang membesarkan gue tuh banyak kan dari unsur-unsur Jogja lah, budayanya, pergaulannya segala macam, sampai makanannya. Totok Romo. Tata keramanya, sopan santunnya. Gue dulu sampai SMA tuh nggak pernah yang namanya lampu merah. Lampu merah itu ya, nggak pernah gue berhenti, pasti gue tabrak. Ya begitu di Jogja, tengah malam lampu merah, gue berhenti. Nah, kayak apa Jogja ngerubah gue? Daun sewu gitu, harus ada daun sewunya ya. Itu ya. Terus akhirnya gue ketemu nih ya sama orang-orang ini nih, ngaps, ya kan? Begundal. Nah, ngobrol, gimana nih kita? Udah kan akhirnya gue bilang udah deh urusan dapur gue gitu kan. Lupa deh gimana cara ngedatengin orang kan gitu kan. Kita buatlah wadah tempat ini. Terus terakhir Miun nih yang nyemangatin kita. Udah maju terus kan gitu kan. Jadi gue emaknya anak-anak. Oh iya. Makanya bapak-bapak. Makanya gue bilang nih ya. Makanya gue bilang orang paling penting tuh Miun. Ya kan? Ya. Kita punya niat tapi nggak punya daya, ya kan? Miun ngasih semangat, itu sih. Ya jadi akhirnya terbentuk lah Dukbar. Kita kasih nama Dukbar waktu itu kan. Awalnya si Dukbar, kayaknya hanyangan. Enggak, gara-garanya gini, kita kelamaan meeting. Jadi istilah meeting udah capek, itu kan kayak di korporat banget kan. Ya udah kita dukbar dulu. Apa tuh duduk bareng gitu kan. Iya. Agak bridging dikit sih. Sebenarnya nanti kita harus ngomongin dukbar itu apa sih. Tapi sebelumnya kita kenalin satu lagi dong. Saya nih. Yeah. Bapaknya bapak-bapak deh.
Ini orang paling penting nomor 2. Paling penting nomor 2. Paling ribet. Paling ribet nih. Paling ribet. Iya. Pencelasan nih kebetulan profesinya. Ayo ya. Delio. Pernah sempat kuliah di IKJ juga, dan aktivitas terakhir banyak lebih ke arah kreatif konsep dan desain grafis. Berkumpul di Dukbar ini awalnya kita bertiga ya, 3. Awalnya kita bertiga, banyak ngobrol-ngobrol ngalor ngidul yang apa sih, akhirnya obrolan-obrolan ini kayaknya lebih enak kalau jadi obrolan warung kopi kayak gitu. Dan sebelum kita bikin jadi obrolan ini direkam, lebih baik kalau kita bikin warung kopinya dulu ya. Yes, Idenya awalnya itu. gitu. Jadinya biar dapat semuanya, narasumber yang kita pengen ajak ngobrol itu juga beraneka ragam lah. Cuma mereka nanggung, gue yang gemes. Kenapa tuh? Mau bikin warung, mau bikin wadah, tapi ya udah apa adanya aja. Gue kan Oh kesel, iya gitu kan. iya. Lu kalau mau maju, ya udah ayo sekalian gitu kan. Terus Awalnya tuh kayaknya kita seadanya deh gitu kan. Ya. Makanya Miun nih yang nggak bisa, Nggak bisa. harus nggak bisa. Kalau Makanya mau gua bikin bilang, orang nyaman lama di warung kopi, kita bikin tempat yang nyaman. Karena gue backgroundnya kuliah di arsitektur, Trisakti, ya udah dengan apa yang bisa gue bantu ya, jadinya warung kopi yang Dukbar inilah kayak gini. Warung kopi kan ya kita. Ya tapi Miun ada plus minusnya juga sih. Jadi gini, kan sebenarnya Dukbar ini kalau kita mulai ngomongin ya soal Dukbar ini, kita berangkat dari idenya Miun yang bikin warkop itu bisa dibikin lebih bagus kok gitu. Tapi akan ada sedikit menjadi dilema juga. Kita juga nggak mau terkesan kalau kita tuh jadi kafe Miun. Sebenarnya itu yang mau kita hindarin. Kenapa? Ketika kelasnya kita upgrade dikit, otomatis KPI kita orang-orang yang datang mengunjunginya jadi nggak ada agak segmented gitu. Sementara kita itu sebenarnya kan kita udah terlalu capek dengan lingkungan yang agak-agak udah menengah ke atas gitu. Kita tuh pengen sebenarnya dari akar rumput nih, dari teman-teman yang memang biasanya dia punya profesi pedagang atau jualan, tukang parkir, siapapun bisa ngobrol nongkrong di sini. Jadi kita tuh lebih dapat banyak masukan dari mereka dengan lebih tulus kali ya. Nggak ada, mereka tuh nggak pernah berpikir bahwa gue bisa ternyata nongkrong di tempat gini cuman bawa 5.000 perak. Biasanya kan 5.000 perak gue ini cuman berakhir di warkop yang sederhana atau di warteg gitu kan. Tapi itu yang pengen kita balik tuh sebenarnya. tanpa mengecilkan iya. Kayak kan warkop sama Iya, warteg itu kan iya. gitu maksudnya. Enggak, cuma kita sama. pengen Kita sama. memberikan paling tidak gini, memberikan kenyamanan yang lebih kan gitu kan. Betul. Dengan apa? Dengan kedekatan kita ke mereka bisa ngobrol, Betul, ya betul, kan? betul. Terus kita menyediakan, mereka suka main musik, kita sediakan. Mereka suka gambar, artinya berkreasi. Kita bisa sediakan Betul. di sini gitu loh. Nah itu yang sebenarnya di tempat tongkrongan kita kan, kalau saya sendiri kan dari awal tuh kenapa gemes banget. Saya tuh tinggal di Bekasi tuh dari tahun 97, nggak punya tempat tongkrongan favorit. Lagi-lagi karena mungkin memang pekerjaan di daerah selatan di Jakarta gitu kan, kenapa akhirnya cuman jadi ya udah. Jadi Bekasinya hilang gitu. Sementara banyak sebenarnya yang belum diolah gitu di Bekasi ini, buat gua sih gitu Ngaps. Makanya kayak Oh iya, kita belum Kayak highlight kita- tadi lokasinya kita ini di mana sih ya? nanti di ending. nanti ada Jadi ya. berangkat dari kegelisahan itu sih sebenarnya Iya, gitu. oke. Sama sebenarnya ada masalah-masalah sosial juga yang sebenarnya bisa kita angkat dari teman-teman sini, keresahan-keresahan yang kadang-kadang memang mereka juga nggak ngerti mau cerita ke siapa gitu kan, karena mereka ngelihat terlalu jenjangnya ke atas atau orang-orang yang punya kemampuan intelektual tuh nggak nyampe gitu. Kadang-kadang seperti itu tuh yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Kayak tukang becak gitu cerita ke saya,
Bang ini gimana ya bang, politik kok begini, saya udah ngebela-belain, nggak taunya sekarang dia lo bergabung lagi, misal kayak begitu. Akhirnya, nah kayak gitu-gitu kan mereka tuh sebenarnya nggak ketampung selama ini ceritanya. Oke, sip. Good. Oke, ntar ada yang pesan ya. Ntar ya lanjut ya. Iya, Oke, lanjut nanti gua lagi. gabung lagi. Ntar. Oke. Nah gitu, jadi gitu Mion. Kalau gue bilang sih, ya itu yang bikin kita jadinya pengen sesuatu tempat nongkrong yang kita bisa deket dengan yang selama ini mungkin waktu gue bekerja itu dekatnya sama kalangan mereka yang memang biasa ke pub gitu ya, ke bar kemana gitu kan, yang menghabiskan waktunya ke situ gitu. Nah ini kita pengen bikin sesuatu yang ya udahlah, udah saatnya lah kita juga baliklah ke masyarakat lah, kita ke akar rumput, ngobrolannya sama, bisnisnya pun sama. bisnisnya juga sama gitu, sama-sama kita kan. Dia mungkin dagang asongan atau dia tukang parkir atau apa, tapi itulah hidup gitu. Itu yang sebenarnya yang kita pengen bikin sesuatunya di Dukbar ini. Apapun makanya nanti bisa kita obrolin lah. Ya, tapi juga nggak nutup kemungkinan untuk wadah kayak orang-orang kayak gue nih yang kerja pulang kerja capek, cuma pengen ketawa-tawa, cuma pengen ngobrol ngalor ngidul, bahkan bisa dapetin Insight baru, iya masukan baru atau malah bisa dapet klien kan di sini kita nggak siapa tahu kan, kita buka buat semuanya ya. Mudah-mudahan wadah ini kedepannya bisa jadi wadah buat semua lah gitu kan, yang positif, pasti yang positif kan. Ya. Nah ini juga sebenarnya kan kemarin hasil riset kita ya Yo, dari beberapa apa ya orang-orang yang ada di sekitar tempat kita lah di Dukbar ini, kan banyak juga tuh anak-anak mudanya yang baru lulus SMA gitu, generasi sekarang lah Gen Z ya. Itu mereka tuh yang paman bikin, oh ya kita kebetulan kita dipanggil paman ya jadinya ya, karena kebetulan mereka juga udah pantaran anak-anaknya kita. Jadi itu kayak paman nanti bikin ini dong, bikin ada musiknya, bikin ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada bapak-bapak yang pengen nongkrong enak juga gitu. Jadi, nah ini gimana nih caranya? Kan KPI-nya jadi lebih luas nih. Segmen kita jadi lebih luas, dari umur misalnya dari umur 16 tahun sampai ke 50 tahun, ini terlalu luas nih kan. Nah ini nih yang menjadi challenge sih buat kita tuh, gimana kita nih nge-range si konsumen kita nih. Jadi tanpa mereka, enggak, Dukbar itu jadi kayaknya buat anak-anak muda nongkrong doang deh itu, nggak buat kami yang orang-orang tua gitu kan. Atau ada juga orang ibu-ibu muda gitu yang pengen bawa anaknya karena dia mungkin suka, ya ada krofolnya loh. Nah, menunya apa sih? Iya, kayak menunya apa sih gitu. Ternyata anaknya suka menu krofol kayak gitu kan. Itu yang kita harus, itu jadi challenge sih. Gimana caranya nih orang yang anak pang gitu yang ugal-ugalan tapi bisa nongkrong sama emak-emak yang punya anak gitu, tapi nggak bersinggungan, nggak merasa keberisik atau nggak ngerasa sama ya punya hak yang sama. Punya hak yang sama di Dukbar itu, punya hak yang sama. Penampilan berbeda apapun. Ya. Tapi sama-sama saling menghormati. Sama-sama orang respect. Nah itu sih sebenarnya. Itu sih di beberapa tempat ya. Contoh lah kayak tempat legend yang ada di daerah Jakarta, mungkin ada dulu waktu itu ada Wapres di daerah Bulungan tuh. Itu kan isinya jadinya seniman banyak ya, pengamen juga banyak di situ, aktor, beberapa artis juga nongkrong di situ. Nah itu kita tuh pengen bikin satu wadah yang kira-kira hampir sama dengan tempat-tempat legend seperti itu tuh. Misalnya kayak apa sih namanya, Hotman Paris tuh yang dengan kopi Joninya gitu kan. Akhirnya bisa masuk tuh semua kalangan tuh ke situ tuh. Gitu. Nah, di Bekasi ini mungkin kayak Leo tahu nggak, ada tempat beberapa dulu tempat legend lah yuk, ada Kedubes ya, ada Kedubes Bekasi. Dan sekarang pindah di Galaxy. Nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya menjadi apa sih namanya, inspirasi kita juga ya. Apa sih namanya, semakin banyak kan ya, ini kan sebenarnya semakin menyehatkan obrolan orang-orang juga, dan pola pikir orang-orang juga kebuka lah. Ya, memicu. Yang kita tahu tentang perkembangan zaman dengan gadget segala macam, cuman kadang-kadang kalau kita punya tempat untuk duduk bareng ini kan bisa tahu informasi ini hoax atau apa, klarifikasi. Sama-sama kita berpikir kan untuk itu. Betul. Nah ya itu aja, meredam
gejala-gejala yang Sosial yang ada sosial terjadi yang di masyarakat, terjadi, ya biar cair aja lah. Nah, sebenarnya gue awalnya tuh agak deg-degan juga nih Mion, terutama di part kitchen ya. Artinya ketika lo, oke, secara ambience lo bisa kita ramu karena memang kita basicnya kayak saya sendiri orang production gitu kan, biasa di event gitu kan. Ya walaupun Ibu kita berantem Ika, banyak ya. Iya. kan? Ibu Ika juga memang arsitek, basicnya oke, kekuatan itu ada di gambar. Nah di dapur nih, berarti kan kita butuh staff atau peramu lah gitu, chef atau baristanya kita butuh nih gitu kan. Makanya akhirnya kita sepakat, oke kita cari makanan-makanan yang sederhana, tapi itu bisa nanti menjadi signaturenya kita. Makanan yang sederhana aja, nggak perlu yang terlalu too much, yang terlalu modern sekarang gitu kan. Itu yang akhirnya, nah gue punya temen Tantra ini kebetulan temen SMA gue kak. Jadi ya memang gue tahu emak bapaknya tuh jagoan masak. Gue ibaratnya dulu makan di rumah dia tuh, makan telur itu bisa kayak itu enak banget. Gue nggak ngerti tuh gimana caranya tuh. Nah sampai akhirnya anaknya si Tantra sendiri tuh dia milih itu untuk makan, untuk kopi. Jadi dia punya tes. Jadi berangkat dari tesnya itu dia memang akhirnya memang pencinta kopi banget kan. Apalagi di Jogja lu tongkrongannya kayak apa gitu. Akhirnya ya udah kita harus berani. Kalau kata Bob Sadino itu apa, bisnis itu ya sekarang gitu. Lu harus mulai apapun itu. Ya tapi jangan nanggung-nanggung I know, lainnya. tapi kadang-kadang kita terlalu banyak mikir nih, Nah, itu On. dia. Apalagi karena kita, nah ini juga ya buat gimana? Sebaik-baiknya bisnis, ya. Kalau kata Om Bob, kalau gua nggak salah nih ya, sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang dimulai. Dimulai, betul. Jangan terlalu banyak dibicarakan juga, karena memang hidup itu ya sekarang gitu. Iya. Kan kalau besok kan itu udah hari esok, masa depan. Kalau kemarin itu udah masa lalu gitu. Begitu. Nah, ini juga jadi semakin memacu kita lah ya. Ya udahlah, umur udah sekian gitu kan. Berapa emang umur? Udah sekian gitu lah. Maksudnya udah saatnya lah kita bikin sesuatu sendiri. Kebetulan kita satu circle juga. Kita dulu ngeband ya, yuk. Gue malah ngeband sama abangnya dia dulu. Iya, dan gue pernah pacaran sama salah satu di antara mereka. Ngeband bareng, terus kita dipisahkan waktu juga, ya kan? Dipisahkan waktu, terus sama bapak. Ini sutradara kita juga nih, salah satu biang kerok nih yang mempertemukan kita nih semua nih, berempat nih. Kebetulan Mas Doni Doger, salah satu anak gunung ya, pencinta alam terbaik di kota Bekasi juga lah dia. Dia gunung mana yang nggak pernah didaki nih sama dia nih. Didaki ya, bukan dinaiki. Beda antara didaki sama dinaiki. Oke, daki itu artinya banyak dakinya, belum mandi kan. Bercanda lu, bercanda omong. Balik lagi ke itu ya, kitchen. Gimana? Nah, ya Kan itu kita tadi. konsepnya kan tadi warung kopi. Ya. Warung kopi itu kan dia punya konsep yang pasti ada menu apa nih Ya, yang ya, ada ya. di warung kopi, dan kita juga pasti ada di situ. Iya, Nah, tadi kan betul. Vino Cuma ada yang segala memang macam. dihilangkan. Ah, oke. Ya, setelah melalui pergumulan yang sangat dahsyat, ya akhirnya kita adalah yang harus kita seleksi ya, kita casting lah ini semua. Kayak jenis kopinya juga. Karena terlalu banyak menu juga buat kita tuh bikin orang jadi rancu. Apa sih dukbar itu, apa sih? Sebenarnya yang mau kita highlight itu adalah duduk bareng dan sambil ngopi bareng. ya yes, lebih ke personal touch ya antara konsumen sama sama kita sendiri gitu kan. Jadi Interaksinya ada. kita bukan cuma nongkrong di dapur mau pesen apa, udah nggak kayak gitu. Jadi Ya, nggak makanan juga kalau Iya, dibilang iya, iya. enak banget juga enggak lah, ya sama aja. Sama Enak aja. sih, enak aja dibilang enak. Iyalah. Tak bisa, enak ini. Enak. Dan yang pasti yang perlu digarisbawahi itu kekeluargaan. ya. Customer sama kami nih berempat nih ya, itu udah kenal lah. Jadi mau nggak mau customer kenal kita kenal customer dengan customer juga saling kenal, ya nggak sih? Betul. Nah, ngomongin soal customer dan kekeluargaan tadi, kebetulan gua nih backgroundnya kenapa kita akhirnya memutuskan untuk yaudah kita cari tempat yang memang bener-bener paling nggak udah banyak kenal kita deh, terutama kenal saya gitu kan. Saya tuh dulu kuliah
berangkat kuliah, supaya saya bisa kuliah, saya tuh harus jualan dulu di pasar. Jadi background saya tuh, saya kuliah sambil jualan buah. Kita tuh ada di seberang Pasar Jati Asih. Pasar Jadi baru ya? Pasar Baru Jati Asih dari tahun 97. Pasar ini kebetulan ada tuh tahun 93. Artinya setelah pasar ini jalan 4 tahun, baru saya ada. Jadi saya kenal betul nih sejarah nih pasar seperti apa gitu ya. Terus kekeluargaan di pasar ini juga luar biasa, sangat solid. Itu yang bikin saya jadinya, jadi kayak saya memiliki apa ya, personal emosi sendiri lah buat pasar ini sendiri, sampai akhirnya tahun 2020 ya Pak dia, yang kita direnovasi ya, 2019 ya. Dari tahun 2019 kita direvitalisasi lagi, pasarnya dibongkar. Makanya paling nggak kita bikin suasana baru. Artinya pasar ini juga gitu, udah punya next generasi gitu. Ini sampai mana nih? Pasar? Sampai pasar. Kenapa akhirnya kita putusin nih tempat? Adanya di seberang pasar gitu kan. Oh iya. Karena Kebetulan gue juga ada sedikit banyak sempat terlibat lah ya, Iya. masalah proses Masalah pasar. pasar ini. Ya lumayan banyak tahu lah. Terus tadi terus gimana? Mas? Iya, jadi kekeluargaan di pasar ini karena memang udah lama ya, hampir sekitar 20 tahunan. Itu yang pengen kita bikin jadi sesuatu. Jadi kalau biasanya orang mau bikin usaha itu kan kesulitannya adalah menarik konsumen untuk datang ke tempat kita kan. Nah, kalau di sini karena memang rasa kekeluarganya tinggi, pasar itu pedagang itu luar biasa loh. Mereka hubungan emosionalnya tuh kuat. Kenapa? Mereka hidup dan matinya tuh di pasar gitu. Kompetisi, paginya mereka kompetisi gitu, tapi malam mereka akan nongkrong bareng, duduk bareng, ngomongin gitu loh. Kadang-kadang ya jadi gibah juga gitu, tapi nggak apa-apa. Makanya ini dengan adanya Dukbar, ya udah kita duduk bareng lah di sini. Kebetulan kita akan Cari solusi baru. mereka juga udah punya anak-anak yang berpendidikan tinggi, banyak loh. Anak-anak pedagang ini banyak yang berpendidikan tinggi juga. Udah kuliah di luar negeri juga udah banyak gitu. Jadi intinya tempat yang kira-kira proper dan bisa mendatangkan crowd yang cukup lumayan untuk tempat kita ini adalah salah satunya ini di seberang Pasar Jati Asih. Tentunya di Kota Bekasi gitu. Ya. Walaupun nih Tantra sendiri rumahnya di daerah Kalisari. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Kayak Ika sendiri nggak terlalu jauh lah di sini. Gitu. Nah, habis itu kita ngomongin apa sih? Dan Gimana? Ntar dulu, Aku di kota Kembang. atau di Kota Kembang. menu udah tadi menu ya? Menu. Nah, nih lo sebagai head of kitchen-nya kita. Mungkin kan pada ngeliat ya. Ini Ya. yang di meja ini sebenarnya apa sih? Ini kan menu kita sebenarnya kan? Ya. Ya kayak Ini ada ini kroffel. ada es kopi, ada kroffel, ya beginilah. Maksudnya dibilang mewah enggak, tapi kalau enak mungkin kita bisa pede lah ya bilangnya enak gitu loh. Ya. Enak. Artinya kita cukup nyaman lah bilangnya enak kan gitu kan. Harganya nggak mahal, ya kan? Orang-orang di sini pun banyak mengakui kalau ini ya enak. Kaget juga, kaget. Yang sudah kesini tuh kaget. Kenapa? Dikira ini jajanan mahal, ya kan? Wih, pas bayar, loh, Cuma Murah segitu gitu. gitu. iya. Nah, orang juga itu tadi akhirnya Bu X dengan struktur lo yang luar biasa keren ini, kesannya itu kafe, makanya banyak yang kaget pas Iya. harganya kok harga warkop gitu ya. Iya. Nah itu sih sebenarnya poinnya, bahwa kita dengan duit yang nggak nilainya terlalu tinggi, sebenarnya kita bisa nongkrong tempat enak kok. Nah, iya. Itu sih, kenapa? Kita tuh dulu anak tongkrongan juga masalahnya. Pasti semua pernah ke warkop lah. Ya. Zaman kuliah, zaman apa sih ke warkop lah. Gitu, jadi guys, ngabers, kita tuh adanya di seberang Pasar Jati Asih. Terus kita buka itu karena bulan Ramadan, kita bukanya tuh dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Kita temenin kalian tuh sampai nongkrong sahur lah, ngebangunin warga sampai jam 3 pagi. Nanti kalau hari normalnya kita mungkin dari jam 10 pagi sampai nanti ke jam Sarapan. ya jam 10 pagi sampai jam 12-an lah ya. Atau kalau memang crowdnya memang masih rame, kita bisa melinding sampai ke jam 1 atau jam 2. Kita lihat aja kondisinya, guys. Gitu. Dan yang pasti menunya itu di bawah 20 ribuan ya. Yes. Ya kan?
Menunya semua Menunya di bawah 20-an. 20 ribuan. Ada menu gocengan kok, kita ada kopi saset, kopi rencengan ada. Ada. Ya menu-menu yang ada di warkop. Pokoknya mulai dari 3.000. Dari 3.000 Dari 3.000 perak. sampai di Lu kan bawah. dagang banget sih. Taruh 3.000 GP. Oh iya lupa, sorry. Ada 2.000 ada. Iya. Ada 2.000. 1.000 ada juga dong. Ada 1.000 apa tuh, Tut? Ada. Ada pokoknya. Datang ke sini. Ada Iya. 1.000-an. Lu harus datang ke sini, Ada. Bray. Gue ingetnya yang 3.000, ternyata yang 1.000 juga ada. Iya, Ya. iya. Pokoknya 1.000 aman. 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 Iya, ya kan. Udah, Don. Jadi ya itu kan tadi udah sampai mana sih, gua banyak yang lewat kan. Lagi tadi dibuatin kopi. Udah tuh tadi masalah Udah. menu tuh Masalah menu. harga-harganya. Udah. Lokasi. Lu sebagai head of kitchen aja nih. Oke. Ya, Background lu apa sih? Kenapa nih lu berani-beraninya masuk ke dapur kita gitu? background gue tuh apa ya? Aduh, susah ya. Tapi yang jelas gue memberanikan diri aja. Gitu loh. Karena gue lihat lu berdua nggak ada. Nggak ada. Gue lihat, nah ini nggak bisa di dapur. Dah gitu Gua aja. masih bisa dong. Iya, tapi kan lu nggak di sini kan gitu kan. Maksudnya Ya. yang stay di sini kan kita bertiga. Gue cuma itu ngeliat berdua ini, nggak bisa. Udahlah. Walaupun gue nggak punya basic apapun di dunia kulineran, masak apa segala macam gitu. Ya. Gue nggak pernah sekolah apa namanya koki, ya. Gue cuma yakin dalam diri gue masih bisa kok. Itu Ya. sih. Bisa kok. Ya, maksudnya gue pernah menikmati hidangan yang enak kayak apa, yang nggak enak kayak apa. Ya. Mudah-mudahan lidah gue nggak salah pada masa itu kan gue mikirnya gitu loh. Ya mungkin diberkati lah lidah gue nih kan bisa tahu makanan enak sama enggak. Bukan yang enak sama enak banget ya. Ya, Ya, Terus- jadi ada istilahnya makanan itu cuma ada dua. Kita Enak sama enak banget. sama gini di tempat kota kelahiran gue itu, ya makanan itu syaratnya kalau mau laku ada dua. Yang pertama enak, yang kedua murah. Murah. Satu lagi banyak. Banyak. Nah, ada 3 tuh syarat. 3-tiganya nggak terpenuhi atau salah satunya nggak terpenuhi, udah nggak bakal ada yang mau balik lagi. Itu sih. Makanya lidah tempat kelahiran gue nih orang-orang itu jahat-jahat banget. Oke. Enak nggak banyak nggak balik. Itu sih. Pokoknya enak, murah, banyak. Di sini yang harus dicoba Ya, gue pikir Lu harus sih coba nasi dukbar kita. nasi dukbar. Kalau dari gua itu. Iya. Karena gua tuh biasa penjelajah malam tuh. Biasanya kan gua kena nasi uduk, maksudnya udah terlalu pecel lele kayak gitu-gitu kan. Nah, Nasi goreng. gua di sini menunya sangat sederhana. Lo pokoknya tuh nasi dukbar juara banget. berapa nasi seporsi? Cuman ceban cuy. Cuma ceban. Ada ceban. satu yang gue agak kaget. Kenapa? Ya, tadi gue ngobrol sama Miun. Kenapa? Ya, ini es kopi. Gue baru minum nih. Ya. Ya, gue nggak pernah. Gue pencinta kopi, penikmat kopi, tapi gue nggak pernah yang namanya minum es kopi. Oke. Ya, dimanapun. Yes. Karena gue pikir apa sih kopi dikasih es? Apa rasanya ya? Maksudnya kok kayaknya gimana gitu Masih kan? berkurang kan? Ya. Termasuk apa ada yang namanya cold brew. Ya, cold brew itu juga gue agak menghindari lah. Maksudnya pernah gue coba, tapi kayaknya kurang gitu kan. Oke. Tapi yang namanya es kopi, ini baru ini nih gue nyobain. Ternyata enak, Enak. enak cuy. Bukan enak banget. Tadi pilihannya cuma enak sama enak banget. Kalau enak banget nanti kayaknya terlalu memaksakan orang untuk ini ya, percaya gue. Ya. Gini loh, lebih baik kan enak banget tuh orang membuktikan sendiri. Oke. Menurut gue sih gitu loh. Oke. Kalau gue bilang enak banget, kayaknya kayak fiksi gitu kan. Anda cukup bijaksana. Sepertinya Iya, Anda dulu maksud- salah jurusan. Kuliah dulu jurusan apa nih kebetulan? Agama ya? Ya kan, ini balik dulu nih masalah es kopi nih kan. Oke, Jadi oke. ternyata itu masalah yang menu yang harus dicoba itu. Ya mungkin ada baiknya kalau kesini. Kebetulan nih kan udara di Bekasi ini kan lumayan ya suhunya kan. Lumayan apa? Suhunya itu kan Oke, saya cenderung telepon panas. Pak Wali Kota. Ini Ya. udara nih kayaknya. Kemarin sih agak dingin, Gimana tapi nih Pak Wali? cocok banget di Bekasi itu kita minum es kopi ini. Yes. Kayaknya seger gitu loh, Ya. nggak menyebabkan. Tahu nggak kenapa? Karena Bekasi ini adalah sebenarnya ini rahasia nih. Planet cuy. Lu tahu nggak? Udah. It- Lu punya paspor? Planet. itu kayaknya hampir semua orang Indonesia tahu deh, kalau Bekasi itu planet sendiri ya. Oke. Udah pada tahu lah gitu kan. Makanya kita punya pemancar Iya. sendiri nih. Itu sih kalau gue ini nih es kopi ini Oke. recommended lah ya. Karena gue baru nyoba dan gue nggak tahu cocok. Kalau gua kopi susu dukbar. Kopi susu dukbar. Oke, jadi sekali lagi nih ya kita Jadi pertegas gimana, nih, gimana, lu gimana? kalau mau
Lokasinya, dapat tongkrongan enak, seru, rame, lu bisa bebas berekspresi, lu ketemu banyak orang yang bukan dari circle lu doang yang ngejazz gitu. Kita ada yang rock and roll juga kok di sini gitu. Iya nggak sih? Ya semua sih. Iya, Dangdut jadi- juga ada. iya. Dangduters ada kemarin. Nggak ada, Nah, Mas. lu buruan deh ngerapat ke mana? Seberang Pasar Jatiasi, itu ada namanya Duk Bar. Lu terserah mau nyingkatnya jadi duduk bareng, duduk berdebar, duduk ngebakar. Nah, itu silakan aja. Jadi kita bebasin orang untuk memberikan penjelasan Duk Bar itu seperti apa. Itu aja dari kami. Saya Randall. Miun. Patut. Bye, Ngaps. Gak apa-apa dong, 30 menit gak apa-apa.